Beliau adalah Dr. H.C. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, seorang ulama yang multidisipliner dan multifungsional. Beliau dikenal sebagai pemimpin, ekonom, dan pendobrak kemunduran serta kemiskinan. Dalam bidang keilmuan pesantren, beliau disebut mujaddid sebab beliau mampu mengaktualkan dan mengkontekstualkan isi kitab klasik itu. Di antara produk aktualisasi itu, beliau memiliki konsep fikih sosial. Kiai Sahal Mahfud lahir di Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah. Beliau pernah menjabat Rois Am Syuriah PBNU dari tahun 1999 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Kealiman dan ketokohan Kiai Sahal Mahfud tentu saja tidak diraih dengan mudah. Kiai Sahal Mahfud adalah sosok yang semangat dan giat belajar sejak kecil. Ketekunan mencari ilmu dan menggunakan waktu sebaik mungkin beliau lakukan sampai dewasa, bahkan sampai berumur senja. Sungguh banyak inspirasi Kiai Sahal Mahfud yang perlu kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, terlebih bagi santri milenial yang akan meneruskan masa depan. Para kiai tidak akan selamanya ngopeni kita. Suatu saat generasilah yang harus meneruskannya. Oleh karenanya, penulis ingin memaparkan 5 teladan Kiai Haji Sahal Mahfud agar menginspirasi kita. 1. Memiliki target yang harus dicapai. Di antara cara Kiai Sahal Mahfud mencapai kesuksesan adalah beliau memiliki target. Misal, dalam mengaji kitab, beliau memiliki target tertentu. Beliau menargetkan harus menguasai ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik dalam waktu yang ditentukan. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah mondok beliau. Saat Kiai Haji Sahal Mahfud belajar di Madrasah Mathali'ul Falah, beliau dapat menguasai nahwu dan sharaf. Saat mondok di Bendo Kediri, beliau mendalami fikih dan tasawuf. Ketika mondok di pesantren Sarang, beliau mendalami ilmu balaghah dan usul fikih. Metode ini merupakan inspirasi dan arahan dari salah satu guru Kiai Sahal Mahfud, yakni Kiai Haji Abdullah Salam. Jika kamu memilih belajar di pondok A, maka kamu harus menguasai ilmu ini dan itu selama sekian tahun dengan biaya per bulan sekian. Begitu kira-kira kata guru Kiai Sahal Mahfud itu. Memiliki target memang sangat penting. Memiliki target berarti kita memiliki tujuan. Tujuan itu yang akan membuat kita terus melangkah apapun yang menghadang. Tidak punya tujuan sama saja dengan mayat sedang berjalan. 2. Suka membaca apa saja. Di antara kebiasaan Kiai Sahal Mahfud yang perlu kita teladani adalah suka membaca. Bisa dikata tiada hari yang beliau lalui tanpa membaca. Buku bacaan beliau tidak hanya kitab kuning atau kitab yang berbahasa Arab. Beliau membaca semua ilmu, baik ilmu agama atau ilmu non-agama. Bahkan beliau membaca koran dan majalah-majalah. Ada kisah menarik mengenai kegemaran membaca dari kiai pesantren salaf ini. Suatu ketika Kiai Mu'ad Thohir memberitahu Kiai Sahal Mahfud mengenai sebuah buku psikologi yang sangat bagus. Dengan entengnya Kiai Sahal Mahfud mengatakan, "Oh itu, aku sudah punya lama." Hal ini menunjukkan Kiai Sahal Mahfud selalu update buku terbaru dan buku yang bagus, sehingga jika ada buku yang menarik, beliau langsung membelinya. Alasan Kiai Sahal Mahfud suka melahap semua ilmu adalah tafaqquh fiddin atau mendalami ilmu agama sekaligus mengombinasikannya dengan ilmu non-agama. Tak heran kemudian jika pemikiran beliau sangat kontekstual dan seragam dengan perkembangan zaman. 3. Menulis dan mengarang banyak kitab.
Selain suka membaca, Kiai Sahal Mahfud juga suka mencatat dan menulis. Apa yang beliau kaji, beliau catat. Dari sanalah lahir banyak kitab berbahasa Arab yang dihasilkan dari kreativitas Kiai Sahal Mahfud. Misalnya kitab Thariqat Husul ala Syarhi Ghayatil Wusul dan Bayanul Mulama an Alfadhil Luma. Dua kitab ini sudah diterbitkan. Kiai Sahal Mahfud tidak hanya menulis dengan menggunakan bahasa Arab, beliau juga menulis makalah atau artikel berbahasa Indonesia. Sejak tahun 1975 sampai 1976, beliau sudah sering menulis makalah untuk acara Ibnu, Batera, Pertemuan Madrasah, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Kiai Sahal Mahfud juga mulai menulis di media pada akhir tahun 80-an. Beliau tercatat sebagai kolumnis di Suara Merdeka dan majalah Aula yang diterbitkan PWNU Jawa Timur. Kiai Sahal Mahfud juga sering diminta untuk menulis sebuah refleksi di media massa seperti Jawa Pos dan lain-lain. Di antara buku berbahasa Indonesia yang sudah terbit adalah Pesantren Mencari Makna, Fikih Sosial, Wajah Baru Fikih Pesantren, dan lain-lain. Menulis memang sangat penting dilakukan, sebab dengan menulis berarti kita mengabadikan ilmu. Dengan menulis, kita mencoba menyebarkan ajaran Islam dan mencoba berbagi dengan orang lain. 4. Memiliki karakter dan konsisten yang kuat. Jika kita baca kisah hidup Kiai Sahal Mahfud, beliau termasuk sosok yang memiliki karakter berpendirian dan mandiri. Beliau bukan tipikal orang yang mudah meminta-minta. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk berdiri di kakinya sendiri. Beliau berani menghadapi kenyataan pahit, tapi bukan berarti menyerah. Beliau terus berusaha untuk memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit. Berlandasan pada sikap itu, Kiai Sahal Mahfud tidak mau madrasah dan pondok beliau menerima bantuan pemerintah. Menurut beliau, hal demikian akan membuat pondok tidak mandiri dan keindependenan pondok bisa luntur. Beliau lebih suka memaksimalkan potensi yang dimiliki lalu bersabar menunggu hasil dari sebuah proses panjang. Selain itu, Kiai Sahal juga konsisten. Pada suatu ketika, beliau mendapat undangan dari pemerintah. Panitia meminta beliau untuk memakai pakaian kuning sebagai atribut Golkar. Kiai Sahal Mahfud tidak mau, beliau tetap akan memenuhi undangan, tapi dengan baju biasa. Akhirnya, panitia memperbolehkan. 5. Berorganisasi untuk menempa diri. Kiai Sahal Mahfud juga suka berorganisasi. Tak heran jika beliau memiliki manajerial yang hebat dan diakui. Sejak di sekolah, beliau mengorganisir teman-temannya. Beliau juga pernah menjabat ketua P3M atau Persatuan Pengurus Pesantren Margoyoso. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi koordinator latihan tabligh di seluruh pesantren kajian secara bergantian. Selain itu, di antara organisasi yang sempat beliau masuki adalah Ma'arif NU Kecamatan Margoyoso. Di organisasi ini beliau pernah menjabat sebagai ketua. Beliau juga pernah menjadi Khatib Syuriah Partai NU Cabang Pati. Dalam berorganisasi, ada satu prinsip yang beliau pegang teguh, yaitu jika diberi amanah maka harus dilaksanakan dengan baik. Jika tidak, maka tidak masalah. Oleh karenanya, Kiai Sahal Mahfud tidak gila jabatan. Beliau berorganisasi seadanya dan mengalir saja, tidak ambisius dan obsesif. Itulah 5 inspirasi dari Kiai Sahal Mahfud yang perlu banget diketahui oleh santri milenial. Semoga saja kita mampu meneladaninya sehingga menjadi generasi yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Diambil dari situs alibar.net.